akan kita bahas untuk soal penilaian tengah semester Gasal, mapel pemeliharaan mesin sepeda motor untuk kelas 11. Nah, untuk soal yang pertama, mekanisme katup yang memiliki camshaft di dekat poros engkol. Camshaftnya itu ada di dekat poros engkol, berarti di bawah ini di karter ya. Nah, itu disebut apa? Nah, berarti ini dia yang ada di cylinder head atau di kepala silinder, dia hanya valve-nya aja atau katupnya saja. Nah, berarti dia disebut OHV ya, berarti overhead valve ya, valve-nya ada di kepala silinder. Overhead itu kepala silinder, itu dia OHV. Jawabannya adalah OHV. Selanjutnya, mekanisme katup yang memiliki camshaft tunggal di kepala silinder disebut, nah kalau ini camshaftnya ada di kepala silinder ya, dan jumlahnya tunggal, berarti dia OHC atau overhead camshaft. Jadi camshaftnya ada di kepala silinder. Nah, jawabannya ada OHC. Nah, berikutnya adalah mekanisme katup yang memiliki camshaft ganda di kepala silinder. Jadi camshaftnya ada di kepala silinder, dia berjumlah ganda ya, jadi double, makanya itu berarti dia adalah DOHC ya, double overhead camshaft. Jadi camshaftnya ada di kepala silinder, dia jumlahnya ganda atau double. Selanjutnya, contoh kendaraan yang menggunakan mekanisme katup OHV overhead valve ya adalah, ini biasanya kendaraan motor yang tipe-tipe lama ya. Di sini kalau Sonic enggak, CBR enggak. Nah, ini CG 110, ini dia menggunakan tipe OHV overhead valve. Nah, kemudian contoh kendaraan yang menggunakan mekanisme katup OHC overhead camshaft. Nah, kalau Sonic bukan, dia DOHC, CBR DOHC, CG tadi OHV ya. Kemudian Supra X, nah ini Supra X itu OHC dia, overhead camshaft. Nah, kalau CG kan tadi OHV. Kemudian contoh kendaraan yang menggunakan mekanisme katup DOHC ya, double overhead camshaft. Nah, kalau DOHC itu yang dikatakan, kalau yang merek Honda itu ada CBR, ada Sonic. Nah, itu bisa sini apa? Oh, sini yang ada adalah Sonic. Nah, Sonic berarti dia DOHC pakainya. Kalau Versa kan OHC, Mega Pro OHC, Supra X OHC, kalau CG OHV gitu. Nah, lanjut. Camshaft berfungsi untuk menggerakkan rocker arm. Ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, camshaftnya itu ditunjukkan oleh nomor 2. Nah, ini. Ya. Menggerakkan ini rocker arm kan nomor 1 ini. Rocker arm menggerakkan katup. Nah, seperti itu. Jadi camshaftnya ditunjukkan oleh nomor 2. Jadi nomor 2. Lanjutkan. Komponen yang ditunjukkan oleh nomor 1, nah tadi sudah saya sebutkan, nomor 1 ini adalah rocker arm. Jadi jalannya adalah rocker arm. Kemudian untuk menyetel kerenggangan celah katup, maka komponen yang diputar adalah nomor berapa? Nah, komponen yang diputar untuk menyetel celah katup ya, renggang atau mau dirapatkan adalah nomor 4 ya. Jadi digunakan untuk menyetelnya itu nomor 4 ini ya. Ini diputar ya, nomor 1, 2, 3, 4. Di nomor 4-nya untuk menyetel katupnya itu nomor 4. Nah, sedangkan agar penyetelan celah katup tidak berubah, maka harus dikunci dengan mengencangkan mur pengunci. Nah, jadi tadi sudah di setel, kemudian biar tidak berubah-ubah maka harus dikunci, ada mur penguncinya. Nah, mur penguncinya mesti dekat dengan tadi penyetelnya. Nah, ini dia nomor 5. Ini dia mur penguncinya nomor 5 ya. Nomor 5 mur penguncinya. Tujuan penyetelan celah katup adalah, nah, jadi kenapa celah katup itu harus di setel? Nah, itu adalah dia agar kompresi tetap stabil. Nah,
ketika mesin dingin itu kan, kemudian nanti mesin panas itu kan katup ada terjadi pemuaian. Kalau tidak disetel kerenggangannya misalkan terlalu rapat, ketika nanti pas keadaan panas, dia katup tidak akan menutup rapat sehingga kompresinya akan bocor kan, seperti itu, tidak rapat lagi. Seperti itu, jadi harus disetel karena penyetelan celah katup itu untuk mencegah pemuaian, mengatasi pemuaian tadi. Jika celah katupnya jika katupnya memuai, jadi tetap masih rapat untuk katupnya, jadi dia agar tekanan kompresinya tetap stabil. Selanjutnya ini ada jadwal perawatan berkala. Pertanyaan adalah, berdasar jadwal perawatan berkala, celah katup diperiksa setiap apa? Nah, celah katup itu kalau di sini ada namanya jarak renggang valve. Ya, di sini kita urutkan ke kanan. Nah, ini pertama P, ini angka ya, 42 ya. P lagi angka 4, P lagi, P itu tandanya dia diperiksa ya, itu 8. Kalau yang pertama ini bulan pertama atau kilometer pertama ya, itu ada 2 km pertama 2000 ya, karena ini 2 dikalikan berapa, ini ada 1000 di sini. 2, 4, 8. Nah, jadi 2 ini adalah kilometer awal kalau yang 2. Jadi baru keluar dari pabrik itu, jadi kita hitung. Nah, untuk selanjutnya itu setiap berapa kilometer. Nah, ini 4, 8. Selanjutnya ini 12 seperti itu. Jadi yang kita gunakan ini acuannya. Nah, jadi setiap 4 kalikan 1000 berarti 4000 km. Jadi celah katup itu harus diperiksa itu setiap 4000 km. Jadi bisa masih sesuai ya, tidak bisa di setel lagi. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan spek berarti harus di setel kan gitu. Selanjutnya, kalau tadi berdasarkan kilometer, sekarang berdasarkan bulan. Bulan sama, ini ada 4, 8, 12, berarti dia setiap berapa bulan. Ini ada terang bulan di sini, berarti setiap 4 bulan. Nah, kemudian berikutnya ada tabel spesifikasi. Spesifikasi celah katup in itu berapa? Nah, di sini ada jarak renggang valve in itu adalah 0,16 plus minus 0,02. 0,16 plus minus 0,02 itu yang in. Artinya apa? Artinya 0,16 dikurangi 0,02, 0,14. Kemudian sampai 0,16 ditambah 0,02 mm sama dengan 0,18. Jadi speknya itu antara 0,14 mm sampai dengan 0,18 mm. Jadi speknya antara 0,14 sampai 0,18. Jawabannya adalah 0,14 sampai 0,18 mm. Selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk mengukur celah katup adalah, nah ini alatnya. Jadi untuk mengukur kerenggangan celah katup itu namanya apa? Ya, jadi namanya filler gauge. Jadi ini filler. Jadi nanti dimasukkan ke celahnya, kemudian ukurannya itu ada ukurannya berapa mili sebagainya. Jadi jawabannya adalah filler gauge. Selanjutnya, salah satu syarat untuk menyetel katup adalah piston berada pada posisi, pistonnya ini berada pada posisi apa pas menyetel katup. Nah, tuh jadi katupnya pistonnya harus berada pada posisi TMA atau titik mati atas, stop. Nah, titik mati atas itu tentunya harusnya pada saat langkah kompresi, betul. Jadi TMA pada saat langkah kompresi, jadi katup in dan X nya menutup. Nah, jadi pada saat langkah kompresi. Selanjutnya, piston dikatakan top kompresi jika ketika TMA belum tentu dia pas top kompresi ya. Nah, kita tahunya bagaimana dia pas top kompresi, makanya adalah katup in-nya dan X-nya itu bebas ya. Jadi katup in dan X bebas. Katup in dan katup X bebas ini. Nah, contohnya. Bebas berarti kalau katup in dan X bebas itu maksudnya gimana? Rocker arm ini ketika digerakkan itu dia goyang, bisa goyang gitu. Kalau dia rocker arm itu tidak bisa
goyangkan atau gerakkan itu berarti dia katupnya tidak bebas kan seperti itu. Nanti kalau katupnya katup bebas ini artinya dia menutup. Nah, ketika rocker armnya bebas ini gitu. Kita lanjutkan. Untuk menentukan posisi top, kita harus memutar magnet dan melihat tanda timing. Tanda timing yang benar berikutnya adalah, nah, tadi ini ada tanda timing itu ada di sini ya, ada di lubang seperti ini. Nah, tanda yang benar itu apa? Nah, tanda yang benar adalah ini, misalkan ini ada garis strip, kemudian ini ada tanda ya, cowaan gitu. Nah, dia harus sejajar. Nah, tapi ini tandanya adalah tanda F. F berarti salah, dia belum top karena F itu untuk pairing order atau pengapian jadi ya seperti itu. Jadi ini bukan. Kemudian kalau ini, nah ini tandanya stripnya, garisnya T ini sejajar dengan cowaannya ada di sini. Nah ini T itu top, top ya, tanda top. Nah timing topnya itu seperti itu. Jadi ini betul jawabannya adalah ini. Kalau ini kan tidak pas dengan tanda cowaannya ini juga tidak pas, ini tidak pas stripnya seperti itu. Kemudian pada sepeda motor Revo atau blade, pada blok magnet tidak terdapat lubang rotor, maka cara memutarnya adalah, jadi kalau motor kendaraan tipe blade atau Revo itu di sini tidak ada lubangnya, Revo Absolute Revo itu kan. Nah, caranya mutar untuk menentukan top gimana? Nah, caranya adalah dengan memutar, dimasukkan dulu persnelingnya ya, dimasukkan di 3, misalkan untuk biar agak ringan ya 3 gitu. Itu kemudian kita putar rodanya. Nah roda ini memutarnya itu harus searah putaran mesin ya. Nah putaran mesin berarti dia berlawanan arah jarum jam, dia searah putaran mesin. Nah jawabannya adalah dimasukkan gigi, kemudian diputar rodanya searah putaran mesin. Nah dicari, masukkan di 3, kemudian memutar, nah ini ya, searah putaran mesin. Nah jawabannya ini. Kalau searah jarum jam kan dia berlawanan, berarti mutarnya balik, salah ya. Berikutnya, posisi tanda timing T pada sepeda motor Honda Beat berada pada di mana? Atau Vario yang tipe Matic gitu ya. Nah tanda T-nya ada di sini. Jadi di belakang kipas dia ada di flywheelnya, yaitu di belakangnya kipas atau sampingnya kipas, itu tandanya di sini ada T. Kalau tadi kan di magnet, kalau ini di flywheelnya. Selanjutnya, penyetelan celah katup dikatakan pas jika, nah kita saat masukkan filler itu ya, oh ini sudah terasa pas ya, tandanya gimana kan gitu. Nah tandanya adalah jika filler ditarik itu terasa seret, kita tarik itu seret, tapi jangan sampai jangan sampai dia tergores seperti itu ya. Jadi seret tapi dia tidak tergores. Kemudian ini ada lagi jadwal